Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan, tentunya semangat untuk bersama mahasiswa Indonesia dalam menjadikan ilmu statistik maupun matematika ini menjadikan menyenangkan dan menjadi dapat Anda pahami dengan mudah tentunya. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya tentunya Dr. Rado Yendra SSI MSc dari Rado Institute untuk menyapa mahasiswa Indonesia agar tetap bersemangat belajar ilmu statistika ataupun ilmu matematika. Seperti biasa, kita akan terus membahas soal karena kita yakin soal-soal yang diperbanyak akan dapat memberikan motivasi tentunya bagi mahasiswa Indonesia untuk menjadi tangguh dalam ilmu statistik maupun ilmu matematik. Oke, kita coba lihat soal yang telah dipersiapkan pada sesi kali ini. Oke guys, kita sudah berada pada bab 6 nomor 6.15 pembahasan soal pada seri yang ke-155. Seri yang cukup panjang saya rasa. Saya rasa sudah ratusan, sudah 200-an lebih soal kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita akan coba lihat yang akan kita bahas pada kali ini soalnya adalah 6.15, a company pays its employees an average wage of $15.90 an hour with a standard deviation of $100.50. If the weights are approximately normally distributed and paid to the nearest cent. The question is, what percentage of the workers receive weights between $13.75 and between $13.75 and $16.22 in hours inclusive and hour inclusive, and B, the highest 5% of the employee hourly wage is greater than what amount. Nah, ini seperti biasa sekali lagi ini tetap kita masih menggunakan teori distribusi normal yang dimana tujuannya adalah mentransformasi variabel acak X menjadi variabel acak Z. Kita akan coba lihat dalam soal ini what's percentage. Kalau percentage itu sama artinya dengan menghitung probability. Nah, dalam soal A ini kalau kita lihat, kalau kita bercerita dengan variabel acak X, dia akan menjadi peluang $13,75 kecil dari X dan kecil dari 16,22. Nah, ini kita memerlukan transformasi ke variabel acak Z, di mana kita tentu memerlukan nilai Z1, di mana Z1 adalah X-nya itu 13,75 dikurang dengan new atau min 15.90. Soalnya ini aja guys, tapi bagus sekali untuk penguatan dibagi dengan standard deviation 1.50. Kalau kita gunakan kalkulator untuk menghitungnya, kira-kira adalah menjadi min 1,437. Min 1,437. Nah, sedangkan untuk Z2-nya, karena kita tadi merubah ke dalam variabel acak Z, maka Z2 adalah 16,22. Ini variabel acak X-nya tadi. 16,22 dikurang dengan min 15.90 dibagi dengan 1,50. Karena ini adalah standard deviation-nya. Jadi kalau kita coba ambil kalkulator, kita hitung bernilai 0,217. Nah, artinya bahwa
dalam menggunakan variabel acak X, kalau kita transformasi ke dalam variabel acak Z, dia menjadi min 1,437 kecil dari Z. Nah, kini variabel acak Z kecil dari 0,217. Nah, karena dia sudah dalam variabel acak Z, kita dapat menggunakan Talbe normal dengan pertama kita menggambarkan terlebih dahulu distribusi atau grafik normal yang mungkin. Ini adalah titik 0, sedangkan yang ini adalah min 1,437, 1,437, sedangkan di sebelah kanan 0 adalah yang kita cari bernilai 0,217. 0,217. Jadi adalah daerah yang diarsir adalah daerah yang ingin kita tentukan nilainya dengan menggunakan bantuan tabel distribusi normal. Nah, ini yang mau kita cari. Oke, kalau begitu caranya sama, berarti kita mencari dalam tabel 0,217 ke sebelah kiri. Kalau ke sebelah kiri langsung lihat tabel, kita kurangkan dengan min 1,437 di sebelah kiri. Kalau begitu dapat kita lakukan dengan peluang Z kecil dari 0,217. Oke, dikurang dengan peluang ke kirinya Z kecil dari min 1,437. Nah, kalau dalam tabel 3 digit seperti ini tidak ada, maka cari yang mendekati. 0,217 kalau kita naikkan ke atas berarti dalam tabel kita cukup mencari 0,22. Maka nilainya 0,5871, 0,5871 dikurang dengan minus 1,437. Jadi kalau 1,437 naikkan ke atas min 1,44. Berarti ini min 1,4-nya dan ini 4-nya. Oke, berarti ini min 1,44 adalah 0,0749 dikurang dengan 0,0749. Berarti hasilnya adalah sama dengan untuk nilai yang dicari. Kira-kira hasilnya adalah 0,5122. 0,5122. Karena yang diminta persentasenya, maka boleh kita asumsikan soal ini menjadi 51%. Oke. Sedangkan untuk soal yang B, ini yang ada di persentasenya boleh 51% atau 0,5122. Nah, soal yang B kita menentukan peluang Huygens 5% greater than. Nah, ini kalau ada bahasa greater than, nah hati-hati. Kita lihat dulu yang dalam tabel yang 5%. Dalam tabel normal cek yang 5% itu karena dia pakai bahasa greater than, maka soal B itu yang perlu kita cek dalam tabel Z itu 1 dikurang 0,05. Berarti kira-kira adalah 0,950. Untuk mencari nilai Z-nya kita lihat 0,950. Nah, yang 0,950 ini terletak di antara 0,9495 dan 0,9505. Kalau begitu, nilai Z yang kita inginkan sekarang adalah bernilai 1,64
Nah, ini 2 digit, 3 digit pakai 1,645 karena nilai 9,0,95 ini terletak persis di tengah-tengah. Nah, ini terletak persis di tengah-tengah, maka dapat kita putuskan dia adalah Z-nya 1,645. Oleh sebab itu, yang kita inginkan sekarang adalah menentukan peluang Z besar karena dia greater than 1,645. 1,645. Maka nilai X yang diperlukan tentu kita ini tadi bernilai 0,05. Oke, 0,05. Oleh sebab itu, yang kita tentukan sekarang adalah nilai X-nya. Karena dalam soal ini, yang ditanya adalah amount. What's amount? Jumlah employee-nya, jumlah gajinya. Berapa jumlah gajinya sekarang yang kita inginkan. Maka oleh sebab itu, yang nomor B ini perlu kita pahami bahwa nomor B, kita tahu dari rumus Z sama dengan X kurang mu per standard deviation. Nah, dari sini kita turunkan rumusnya, berarti X itu adalah sama dengan theta Z ditambah dengan mu. Maka sama dengan simpangan bakunya atau standard deviation-nya tadi adalah 1,5 dikali dengan Z yang kita peroleh tadi 1,645 tambah dengan mu-nya adalah rata-ratanya 15,90, maka nilai X yang dimaksud dalam soal itu atau amount yang dimaksud adalah 18,37 dolar. Ini yang soal jawaban yang B. Jadi katanya dalam soal B ini kita perlu terlebih dahulu mencek nilai Z yang memenuhi 5%. Oke, nilai Z yang memenuhi 5%, kita ambil untuk mencari Z-nya adalah 1,645. Kenapa dia kok diantaranya kita tahu kalau bahasa greater than itu harus 1 kurang. Nah, makanya ini pakai 1 kurang tadi greater than. Jadi kalau begitu, apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini masih sama dengan soal-soal sebelumnya. Perhatikan apa yang ditanya. Kalau ditanya percentage, peluang. Tapi kalau value ataupun worst amount, nah worst amount itu jumlah uangnya tadi 18,7 US dollar. Jadi kalau begitu, apa yang kita lakukan ini merupakan suatu pengalaman baru. Bagi saya sendiri juga baru. Mencoba menjawab semua soal dengan kemampuan yang tidak sempurna, banyak batasan-batasan. Tapi kita tetap bersemangat untuk bersama mahasiswa Indonesia. Memastikan bahwa ada sumbangan dari Rado Institute untuk mahasiswa Indonesia dalam memahami konsep-konsep teori peluang. Sekian dari saya, Dr. Rado Yendra SSC MSc dari Rado Institute. Kita undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.